Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian ya teman-teman, video ini mengandung tamparan-tamparan yang bikin kamu sadar. Kalau kamu yakin mau lanjut, challenge-nya adalah kamu gak boleh tutup video ini cuma gara-gara kamu gak kuat dan gak mau denger isi dari video ini. Dilarang menyetop, kamu harus nonton sampai akhir ya. Gimana kabarnya nih teman-teman? Aku berharap kamu yang lagi nonton video ini sehat selalu meskipun banyak banget cobaan di masa pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Amin. Di musim kayak gini kebanyakan orang pasti berkurang kegiatan hariannya, agenda-agenda hariannya. Atau bahkan mungkin di antara kamu ada yang udah gak ada kegiatan lagi. Jadi ya tinggal santai-santai aja dan aman-aman aja. Nah, tapi nih kalau nggak ada kegiatan kayak gini, biasanya pikiran tuh nggak bisa dikontrol. Apa-apa dipikirin, dirasain, sampai overthinking pada sebuah hal yang sebenarnya dulu-dulu nggak pernah kita gubris. Ya Allah, ini udah bisa kayak gitu, aku belum bisa. BTW kemarin dia udah beli mobil coy, terus aku ngapain ini, masih duduk. Beli cilok sendiri aja masih minta emak. Nah gitu tadi ya contohnya. Terus ya ujung-ujungnya insecure, merasa nggak berdaya, merasa nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ini pasti kamu yang lagi nonton video ini lagi insecure ya? Atau penasaran aja sama yang namanya insecure? Atau mungkin teman-teman bingung, ini aku kayak gini namanya insecure bukan sih? Oke, ayo kita langsung cek aja. Nah, ini adalah tanda-tanda yang mudah untuk kita ukur sendiri dan kita bisa mengenalinya. Yang pertama adalah tidak percaya diri dan rendah diri. Merasa selalu kurang dan tidak percaya diri terhadap apa yang saat ini sudah kita miliki dan apa yang kita kerjakan. Dalam hal apapun ya, kayak pencapaian kita sejauh ini tuh nggak ada artinya gitu. Yang kedua, menghindari interaksi dengan orang lain. Saat sedang insecure, orang akan merasa down ketika mendengar orang lain membicarakan pencapaiannya, apalagi kalau dia sedang tidak punya prestasi apa-apa. Jadi yang mending menarik diri aja. Seru banget ya, aku pernah. Yang ketiga, nggak mau keluar dari zona nyaman. Merasa takut ya kan, kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dia hadapi akan terulang. Terus kalau mau melakukan hal baru dan didorong orang lain untuk maju, ada banyak alasan yang bikin menghambat dan nggak maju-maju. Bisa ada aja halangannya. Padahal kalau mau mah pasti ada jalan. Yang empat, butuh pengakuan dari orang lain. Orang yang insecure kalau mengerjakan sesuatu akan merasa berhasil dan puas ketika sudah mendapatkan apresiasi dari orang lain. Itu namanya nilai diri ditentukan oleh pengakuan orang lain. Yang kelima adalah merasa sepi dan sendiri. Merasa ditinggalkan orang-orang yang dulu pernah ada di dekatnya. Jangan-jangan mereka nggak suka sama aku karena aku begini. Tidak percaya diri kan? Padahal ya orang lain mah biasa aja. Dan mereka juga nggak kemana-mana. Tetap di situ-situ aja. Tapi perasaan orang insecure ini udah kemana-mana gitu. Nah teman-teman, itu tadi ya tanda-tandanya. Nggak semua orang yang insecure bisa menerimanya. Tapi kalau kamu lagi insecure dan bisa menerima itu tadi, tanda-tandanya kamu adalah orang yang hebat. Itu adalah tanda awal untuk kamu bisa pulih dari insecure-mu. Teman-teman sadari atau enggak, insecure itu juga ada sebabnya loh. Nggak mesti keluar lewat ucapan. Tapi ini bisa terjadi melalui proses di dalam pikiran, di dalam otak. Nanti pas aku sebutin, terus teman-teman ternyata mengalaminya, teman-teman angkat tangan ya. Yang pertama adalah membandingkan diri dengan orang lain. Orang insecure membandingkan dirinya ketika melihat pencapaian orang lain yang gak bisa dia capai. Dan membandingkan yang orang lain punya dengan yang dia punya. Terus mikir, ya iyalah dia bisa kayak gitu, orang dia punya modal, orang dia banyak yang support, orang dia cantik, punya beauty privilege, sedangkan aku gak punya fasilitas itu. Contohnya kayak gitu. Terus merasa deh gak percaya diri, gak pede. Percaya deh teman-teman, kita itu emang manusia yang diciptakan berbeda-beda. Kamu punya sesuatu yang lain yang kamu bisa kembangkan dan orang lain gak punya itu. Siapa yang tahu? Ya diri kamu sendirilah. Tentu saja sama Allah sih. Yang kedua adalah kesalahan di masa lalu. Seharusnya aku dulu ngelakuin ini.
seharusnya dulu aku nggak begini. Jadi kesalahan di masa lalu itu dibuat untuk ajang menyesali diri, bukan untuk malah belajar dan memperbaiki diri, kayak gitu. Yang ketiga adalah terlalu banyak main sosmed. Ini terlalu banyak liatin sosmed orang lain. Maksudnya akun punya orang lain. Hati-hati ya, kamu bisa jadi malah kepengen punya apa yang dia punya dan merasa nggak cukup dengan talenta dan apa yang kamu miliki saat ini. Terus juga bisa ngebanding-bandingin diri kamu dengan diri mereka. Udahlah, stop kayak gitu. Pakai sosmed itu ya yang bisa bikin kita bahagia. Misalnya yang lain ya untuk belajar, untuk mempelajari hal baru. Misalnya ya kayak nonton video ini, kayak gini udah bener nih. Terusin ya nonton videoku. Yang keempat adalah overthinking. Jangan terlalu keras teman-teman terhadap diri sendiri. Dan jangan berpikir kamu tidak bisa, kamu tidak pintar, kamu tidak cantik. No. Yang bisa bikin diri kamu cantik, pintar, dan bisa itu adalah diri kamu sendiri. Kalau kamu sendiri aja gak merasa cantik, gimana yang lain mau nganggep kamu cantik, ya kan? Itu misalnya ya. Overthinking itu munculnya dari hal-hal kecil yang kita besar-besarin. Terus dilama-lamain mikir hal itu sampai hal lain itu gak punya ruang untuk kita pikirin di dalam otak kita ini. Udah deh, ketinggalan semuanya. Kita fokusnya itu sama hal yang sebenarnya gak penting. Kelima adalah kata-kata negatif dari orang lain. Fakta ini menunjukkan kekuatan kata-kata. Ayo coba kita buktiin ya. Kamu pasti ingat beberapa perkataan orang lain yang berkesan buat kamu. Bisa kesan positif atau kesan negatif ya. Terus coba kamu pikirin, orang yang pernah bilang kayak gitu ke kamu, ingat gak sih dia pernah mengeluarkan kata-kata itu? Enggak sih, gak inget. Atau mereka peduli gak sih dengan kata-kata yang pernah mereka ucapin buat kamu? Belum tentu, dan kebanyakan enggak sih kayaknya. Kamu sendiri mungkin gak inget kan, apa aja yang pernah kamu omongin buat orang lain? Itu namanya kekuatan kata-kata. Bisa merubah kehidupan orang lain dan diri sendiri. Kamu gak bisa mengontrol perkataan orang lain, tapi kamu bisa memilih perkataan mana yang akan kamu percayai. Teman-teman gak perlu denial dengan sebab-sebab ini, karena itu akan teman-teman sendiri yang tahu. Dan penerimaan terhadap diri sendiri itu gak buruk kok teman-teman. Justru kamu akan lebih mencintai diri kamu sendiri dan meningkatkan rasa syukur kamu terhadap Allah. Dan percayalah teman-teman, aku mulai bikin channel ini diawali dengan insecure dulu. Setelah aku merasa gak percaya diri, gak yakin dengan kemampuan diri sendiri, gak bisa berbuat apa-apa, merasa down, merasa harus berbuat sesuatu tapi gak tahu apa, merasa gak bisa apa-apa, aku gak yakin dengan kemampuan diri, aku minder. Ya kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya aku ingin berlepas diri dari rasa-rasa yang menurutku merugikan. Akhirnya aku memikirkan hal lain. Ayo Jihan, make something. Terus dengan support keluargaku, akhirnya aku mulai bikin konten tentang psikologi di YouTube. Bikin naskah sendiri, terus tag video dibantuin adekku. Hai. Dan aku edit video sendiri. Aku gak bermaksud cerita buat teman-teman belajar dari aku ya. Tapi aku cuma nyeritain pengalamanku. Siapa tahu kita sama. Nah, untuk video kali ini kita kenalan dulu ya sama si insecure ini. Coba kita inget-inget dulu, kita pernah insecure gak sih? Atau bahkan sekarang ini lagi insecure? Teman-teman silahkan mengenali diri teman-teman dulu dan renungi. Nah, terus gimana sih caranya biar gak insecure lagi, biar bisa pulih lagi? Oke, kalau teman-teman penasaran dan pengen tahu jawabannya, tunggu update-nya di hari Kamis ya. Makanya bunyi loncengnya dong biar teman-teman tuh langsung tahu kalau misalnya aku ada updatean video baru. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Insya Allah bakal jadi amal baik teman-teman. Insya Allah deh aku doain. Kan teman-teman udah bikin aku bahagia kalau subscribe. Oke, dadah. I will miss you guys.